Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Capstone, mahasiswa Teknik Industri UNS Angkatan 2021. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari capstone kami pada sampul buku dan kantong plastik Pratama. Oke, anggota kami ada saya sendiri Bintang Pratama dengan NIM I03210022, lalu ada Novita dengan NIM I03211083, dan yang terakhir ada Yasinta dengan NIM I03211009. Oke, berikut merupakan profil perusahaan yang kami lakukan survei, yaitu perusahaan sampul buku dan plastik Pratama yang beralamat pada Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang berdiri pada tahun 2012. Dan berikut merupakan salah satu proses produksi pada perusahaan tersebut. Bagian ini juga. Nah, berikut merupakan gambaran tempat produksi yang ada di sana. Nah, dan berikut merupakan produk yang dihasilkan pada UD Pratama. Lalu ini ada gambaran rich picture diagramnya yang digunakan untuk menggambarkan situasi kompleks di UMKM Pratama. Bisa di next. Kemudian ada operation process chartnya. Sini ada perhitungan untuk waktu setiap prosesnya itu berapa. Next. Lalu ada fishbone diagram, yang mana dari man, mesin, material, method, dan environment itu memiliki masalahnya tersendiri. Kemudian eh, itu mengakibatkan masalah utama itu defect produksi. Oke, selanjutnya, setelah dilakukan analisis permasalahan, lalu dilakukan pemilihan 9 solusi alternatif menggunakan metode AHP dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dan pihak owner. Next, next. Dengan perhitungan ini yang telah dilakukan, next, didapatkan, next. Hasil solusi pertama, kedua, dan tiga itu memiliki nilai yang paling tinggi. Next, oke, yaitu uh, di capstone 2 ini kami berfokus pada perancangan tata letak fasilitas, lalu pendekatan Lean Manufacturing 5S yaitu kebudayaan Jepang dan disimulasikan menggunakan arena. Next. Oke, berikut permasalahan yang kami angkat di capstone 2 ini, yaitu tata letak yang tidak terorganisir dengan baik dan area kerja yang berantakan. Untuk Yasinta, itu berfokus pada solusi perancangan tata letak fasilitas menggunakan ARC dan block plan dengan BOK, Facilities Engineering, and Energy Management. Sedangkan saya, Novita, itu solusinya penerapan metode 5S, yaitu Seiri, Seton, Seiso, Seiketsu Shinsuke untuk mengoptimalkan lingkungan kerja yang berfokus pada BOK Engineering Management. Untuk Bintang itu melakukan simulasi arena proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dengan BOK Operation Research Analysis. Oke, selanjutnya untuk eh, yang pertama ini perancangan tata letak fasilitas menggunakan ARC dan block plan. Nah, di sini ada layout awal dari UMKM Pratama, di mana untuk denahnya itu lebarnya 10 meter, kemudian panjangnya itu 12,5 meter, dengan aliran materialnya itu dari warehouse material ke roll, kemudian dari roll ke sablon, lalu dari sablon ke roll lagi, kemudian dari roll ke pemotongan, dari pemotongan ke pengemasan, lalu pengemasan ke pemotongan, kemudian dari pemotongan ke packing yang terakhir. Next. Nah, ini untuk dimensi areanya. Di sini ada ukuran dari panjang dan lebarnya setiap stasiun kerja. Lalu ada dimensi mesin potong, mesin roll, dan mesin sablon. Selanjutnya ada activity relationship chart. Ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar stasiun kerja
berdasarkan kebutuhan interaksi dan intensitas perpindahan produk. Next. Di sini ada desain usulan dari yang paling mendekati layout awal UMKM Pratama itu sel 3 yang ukuran 1 kali 1. Bisa next. Nah, ini untuk hasil block plan-nya yang pertama ini yang terpilih karena memiliki layout score-nya tertinggi 0,94. Next. Nah, untuk usulan kedua ini yang tidak terpilih karena memiliki layout skornya lebih rendah dari yang pertama. Next. Kemudian yang ketiga juga layout skornya lebih rendah dari yang pertama dan kedua. Jadi yang dipilih yang pertama. Next. Selanjutnya ada perhitungan OMH awal atau ongkos material handling. Di sini ada tabel yang sebelah kanan, sebelah kiri. Ini ukuran dan koordinat untuk setiap stasiun kerja layout awal. Kemudian ada yang sebelah kanan ini jarak perpindahan awal antar stasiun. Kemudian yang bawah total jarak perpindahan material pada UMKM Pratama selama sebulan. Ini didapatkan sebesar 8.044,92. Nah, untuk perhitungan OMH awalnya itu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada gaji pekerja sebulan, kemudian 1 bulan 24 hari kerja, lalu waktu kerja keseluruhan dalam detik, kemudian ongkos kerja per detik itu 3,62 rupiah per detik. Kemudian dihitung dan didapatkan OMH per bulannya itu sebesar 141.145,83. Lalu dihitung untuk OMH per meternya itu dengan membagi antara OMH per bulan dengan jarak total didapatkan 17,54 rupiah. Next. Nah, di sini ada layout usulan berdasarkan usulan dari block plan yang pertama tadi. Bisa dilihat pada gambar untuk aliran materialnya sama. Next. Nah, selanjutnya OMH usulan. Di sini menggunakan pendekatan jarak rektilinear. Didapatkan total jaraknya itu 32,56. Kemudian total jarak perpindahan materialnya selama sebulan itu 3.052,8. Next. Nah, untuk perhitungannya OMH usulan itu dari OMH per meter itu kan 17,54 rupiah. Dari situ dihitung dengan mengalihkan jarak, frekuensi, dan OMH per meter. Kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dan didapatkan sebesar 53.547,88. Jadi kesimpulannya layout usulan ini sudah optimal karena jarak perpindahan dan ongkos material handlingnya itu menurun sebesar 62%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk solusi kedua yaitu penerapan metode 5S untuk mengoptimalkan lingkungan kerja. Next, penilaian 5S ini mengacu dengan paper penelitian Priyanto dan Prakoso tahun 2021 dan Nugroho et al. 2015 dengan kriteria nilainya 0,1 sampai 4 sebagai berikut. Next, kemudian dilakukan penilaian 5S di area packing. Penilaian ini diisi oleh owner dan didampingi oleh peneliti. Next, area packing mendapatkan nilai 33. Next, selanjutnya yaitu penilaian area produksi. Next, yaitu didapatkan nilai 28. Nah, nilai 33 dan 28 ini tergolong lingkungan kerja yang sangat buruk, di mana lingkungan kerja ini dinilai masih berantakan dan tidak teratur. Next, kemudian untuk rekapitulasi hasil temuannya, itu
ada catatan-catatan penemuan di antaranya terkait peletakan barang karyawan, barang produksi itu tidak tertata dengan baik dan sampah-sampah masih berserakan. Next. Dari hasil rekapitulasi tersebut didapatkan bahwa permasalahan ini berfokus untuk penerapan 5S, yaitu ini untuk nilai evaluasi kondisi sebelum perbaikannya 27%. Next. Untuk implementasinya, ini berfokus pada budaya 5S, yaitu dilakukan sosialisasi terhadap karyawan terkait kebudayaan 5S dan adanya sistem piket. Lalu untuk tag, itu ada red tag dan yellow tag. Red tag dan yellow tag ini digunakan untuk barang produksi dan alat produksi yang eh, rusak ataupun harus dilakukan penanganan seperti servis. Untuk red tag itu untuk barang rusak, sedangkan yellow tag itu untuk barang yang sifatnya sementara perlu dilakukan perpindahan. Oke, lalu untuk labeling nama area packing itu permasalahannya supaya area packing itu lebih tertata dengan baik dan apabila terjadi kesalahan itu proses tracking kesalahan di karyawan itu lebih mudah. Next. Oke, untuk evaluasi kondisi sebelum perbaikan, ini untuk setelah perbaikan itu sudah 89%. Next. Ya, selanjutnya merupakan simulasi model pada software Arena. Untuk kali ini saya akan langsung lanjut pada softwarenya saja. Nah, berikut merupakan salah satu bentuk softwarenya. Di sini kita dapat melihat em, pada kondisi awal entitas yang ada. Di sini kita dapat lihat resource yang ada di mana perusahaan tersebut memiliki mesin potong sebanyak 6 buah, lalu mesin roll sebanyak 2 unit, lalu ada operator atau man yang mengoperasikan alatnya yaitu sebanyak 6 orang, lalu terdapat juga mesin sablon sebanyak 1 orang. Nah, kita berikut ini merupakan aliran-alirannya dari warehouse nanti lalu ke bawah ke di area roll, lalu dari area roll nanti bisa menuju area sablon maupun langsung ke area potong untuk produk yang tidak dilakukan penyablonan. Lalu dari area sablon nanti langsung menuju kembali lagi ke area roll. Lalu setelah memasuki area potong, nanti akan dilanjutkan ke area packaging. Nah, berikut jika mungkin sedikit gambaran jika eh, software ini saya lakukan running. Oh, sebentar. Nah, untuk indikator yang menunjukkan warna hijau ini, dia menunjukkan bahwa proses tersebut sedang terjadi atau operator maupun mesin sedang sibuk untuk melakukan pekerjaan. Lalu jika indikator menunjukkan warna putih, berarti alat atau proses tersebut sedang inaktif atau sedang idle. Kembali lagi pada untuk hasil yang didapatkan em, pada modelisasi dapat dilihat di sini. Nah, untuk usulan satu, usulan yang kita berikan berdasarkan hasil wawancara kami terhadap pemilik usaha bahwa kapasitas dari usaha tersebut jika ingin terdapat perubahan yaitu mungkin hanya menambahkan 1 sampai 2 orang karyawan. Nah, untuk usulan satu kami menambahkan 2 orang karyawan dan untuk usulan kedua ini merupakan hasil dari eh, penerapan dari 5S tadi, di mana penerapan tersebut setelah kita hitung terdapat pengurangan waktu pada proses packaging.
Nah, dari usulan-usulan ini, eh, hal yang paling efisien menurut kami terdapat pada usulan satu, di mana eh, jika dilihat dalam segi resource-nya, utilisasi operatornya itu tidak terlalu besar di antara model existing dan model usulan kedua. Pun juga utilisasi mesin sebelumnya menjadi berkurang. Dan dapat dilihat pada waktu proses berjalan juga semakin berkurang juga. Di sisi pemotongan dia lebih cepat, meskipun di segi penyaluran dia semakin lama mungkin karena terdapat pekerjaan yang apa operatornya dibutuhkan di proses yang lain, dan di bagian waktu tunggu pun juga semakin lebih cepat. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.